Shalom, selamat bertemu kembali kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Saya percaya semua ada dalam keadaan sehat-sehat. Kepada teman-temanku yang ada di Bandung, Alina Tenis Group, Shalom. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, Shalom. Pada saat ini saya akan berbagi, sharing mengenai firman Tuhan. Judulnya adalah kebahagiaan yang sejati. Luar biasa. Setiap orang mencari kebahagiaan dalam kehidupannya. Banyak orang ingin hidup bahagia. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin sukses dalam kehidupan mereka. Mereka rajin mencari uang, Tuhan. Luar biasa, sampai mereka sukses. Setelah sukses mereka bergembira. Ada yang mencari kebahagiaan, berkumpul dengan teman-teman. Seperti teman saya di Alina Tenis Group. Mereka berkumpul bersama-sama. Naik gunung bersama-sama. Berenang bersama-sama. Makan bersama-sama. Ketawa bersama-sama. Bercanda bersama-sama. Itu namanya gembira. Ada yang mengatakan, kalau saya mendapatkan teman yang sejati, itu saya gembira. Kenapa? Karena teman sejati akan mendampingi saya. Waktu hujan, dia menyediakan payung. Waktu saya nangis, dia menyediakan pundaknya. Luar biasa enggak? Waktu ada masalah, dia memberi nasihat. Kita bisa curhat kepada dia. Dia bisa nasihati kita. Sehingga sungguh-sungguh kita terhibur. Dia siap dalam 24 jam. Puji Tuhan. Saya percaya kalau yang begini 24 jam, mungkin cuma istri kita yang bisa mendampingi kita. Apakah istri kita tidak bosan 24 jam di samping kita? Tidak juga. Dia bisa pergi shopping, dia bisa ke pasar, tidak 24 jam. Istri bisa sakit, suami bisa sakit. Bayangkan saja. Tapi mereka mencari kebahagiaan di dunia ini dengan cara, kalau mereka sukses, mereka bahagia. Tetapi kalau mereka bangkrut, seperti pandemik, saudara banyak yang bangkrut. Waktu sukses mereka gembira. Tetapi waktu bangkrut mereka sedih, rasanya menderita, rasanya ingin mati saja, saudara. Bayangkan, itu dunia, saudara. Kita mencari di dunia kebahagiaan. Ada yang melalui ekstasi untuk bahwa mereka gembira, fly begitu saja. Sehingga ada putau dan yang lain-lain mereka mencobai supaya gembira. Itu gembira di dunia ini. Tapi kita ingin berbahagialah. Bahagia yang sejati. Kalau kita membaca di firman Tuhan. Filipi 4 ayat 4 mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ingat baik-baik. Sukacita di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Luar biasa. Sukacita itu apa? Gembira. Sukacita itu apa? Senang. Sukacita itu apa? Senang, gembira. Apalagi, saudara? Rejoice. Gembira. Tapi asli katanya agaleo. Agaleo itu menyatakan lompat. Lompat kenapa? Saking gembiranya melompat. Saudara bisa melompat gembiranya kenapa? Saudara kalau ingin melompat, pasti melihat sesuatu hal yang mujizat, saudara. Yang bisa melakukan mujizat adalah Tuhan sendiri. Jadi melompat. Bahagianya sampai melompat. Saya melihat bahwa orang-orang tua, saking gembiranya, mereka joget-joget. Orang-orang tua, lansia semua joget-joget. Kira-kira 10 menit ada yang jatuh, satu wanita yang udah lansia jatuh.
Saudara tahu? Mati, meninggal dunia. Di dunia demikian, saudara. Jatuh. Maka itu lansia hati-hati, jangan terpleset katanya. Kalau kepleset di kamar mandi, bisa meninggal dunia. Teman saya 45 tahun paling juga kepleset. Di kamar mandi, meninggal, saudara. Tidak ada jaminan kita bisa bergembira senantiasa. Senantiasa itu selalu, selamanya. Sekali lagi bersukacitalah. Sulit. Ya itulah. Kedua artinya adalah kita berpengharapan sesuatu. Dan kita mendapatkannya. Wah, kita melonjak. Kita ingin rumah, dapat rumah, kita sukacitanya luar biasa. Ingin mobil, kita dapat mobil, sukacitanya luar biasa. Melompat-lompat. Ada tukang sate mendapatkan SD, SB, saudara, luar biasa. Nggak pernah pegang uang, jutaan, paling ratusan, paling juga sehari dapat 500, 800, 700, saudara. Dia dapat 1 miliar, saudara. Dia gembira sampai mati mendadak karena jantung. Bayangkan aja, sukacita dunia seperti itu adanya. Kalau kita ingin anak laki-laki, dapat anak laki-laki sukacita. Kalau punya anak umur 30 tahun perempuan, belum menikah juga, bayangkan saudara. Bagaimana? Apakah bapak ibunya sukacita? Kalau sampai 40 tahun belum menikah, apakah bapaknya bisa gembira, sukacita? Di dalam kehidupan kita, kalau kita sukses, kita sukacita. Apa yang kita inginkan, kita mendapatkan, kita sukacita. Tetapi kebalikannya bagaimana? Dunia ini tidak bisa kita atur. Saudara mendengar kecelakaan? Yang punya Indomaret kalau nggak salah, di bypass, di tol. Mobilnya tertimpa dan dia ada di dalamnya dan dia meninggal dunia. Bisa sukacita? Apakah istri kita sakit di rumah sakit kita sukacita? Tidak bisa. Dalam dunia itu ada 2 hal. Bisa senang, bisa sedih dalam kehidupan kita. Semua itu akan gejolak-gejolak akan kita alami dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya sukacita kita di dalam dunia ini seperti di surga? Jadi itu berbahagialah, bahagia yang sejati. Kalau kita baca firman Tuhan, kita mendapatkannya bagaimana supaya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana supaya surga sukacita, surga gembira, menggoncangkan surga. Sehingga malaikat-malaikat pun juga, apa saudara? Gembira. Bagaimana supaya Tuhan bisa bergembira? Malaikat bisa gembira, surga bisa bergembira. Kita baca ayat firman Tuhan. Lukas 15 ayat 7. Ada seorang yang hilang, domba yang hilang satu pun dicari sampai dapat. Yang 99 ditinggalkan. Bayangkan, jadi ada satu domba hilang dicari. Ada satu manusia hilang dicari Tuhan. Sampai mendapatkannya. Begitu berharganya manusia di hadapan Tuhan. Itu menggoncangkan surga. Itu membahagiakan Tuhan, menggembirakan Tuhan. Ayat 10-nya mengatakan bahwa apa itu? Bahwa malaikat-malaikat bergembira. Luar biasa kan? Malaikat-malaikat bergembira. Satu orang bertobat, seorang berdosa bertobat. Seperti dirham yang hilang satu. Saudara tahu, dicari sampai dapat. Setelah dapat mereka pesta, merayakan dengan tetangga-tetangganya karena dirham yang hilang. Apalagi manusia, seperti anak yang terhilang, saudara.
Dan kembali lagi, saudara, apa yang dilakukan orang tuanya? Mereka merayakan luar biasa, merayakan anaknya yang kembali. Anak yang terhilang, ketemu kembali. Dirayakan pesta besar, saudara. Begitu berharganya satu orang berdosa bertobat. Yesus datang ke dunia untuk apa? Kalau kita baca di Matius 5 ayat 32. Bahwa Yesus datang ke dunia memanggil orang yang berdosa untuk bertobat. Bayangkan aja. Berapa jaraknya, bukan Surabaya, Jakarta, saudara. Dari sorga ke dunia hanya untuk memanggil orang-orang berdosa bertobat. Wah, itu luar biasa sekali. Waduh, kalau kita nggak benar, Tuhan dari sorga saja datang untuk kita. Setelah kita percaya, kita nggak benar. Kunci masuk sorga, tahu apa kuncinya? Percaya. Kunci masuk surga, percaya. Abraham, saudara, di bawah Tuhan melihat langit, bintang-bintang di langit, pasir-pasir di laut. Dia katakan, turunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Abraham percaya. Tuhan memperhitungkan kepercayaan itu adalah kebenaran. Kau baca di Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan apa? Dari dosa kita. Yang kita sudah melakukan dosa, Tuhan mengampuni, memerdekakan, melepaskan dari belenggu-belenggu iblis. Sehingga kita tidak berdosa. Luar biasa. Tuhan datang ke dunia untuk kita. Ingat baik-baik. Apa yang diteladani di dalam kehidupannya, lakukanlah di dalam kehidupan kita, saudara. Percaya. Percaya itu bahwa kita mempercayai dengan iman kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Yang ketiga adalah suka memberi. Kisah Rasul 20 ayat 35. Suka memberi. Memberi apa? Memberi bantuan. Memberi pertolongan. Berkorban. Seperti seorang Samaria, saudara. Yang berkorban. Seorang yang dirampok di tengah jalan. Dipukul. Semua, boleh katakan hamba Tuhan melewati di situ. Dan mereka tidak mempedulikan. Seorang Samaria yang notabene-nya bahwa mereka bukan orang yang mengenal Tuhan. Dia mau berhenti, dia ngobati, dia turun. Orang yang dirampok, yang dipukuli, dinaikin ke kudanya. Dia jalan kaki, bayangkan aja, berkorban gak? Berkorban, jalan kaki. Jalan kaki, saudara, sampai ke hotel. Hotelnya dibayarin untuk diobati di sana. Kalau kurang, aku pulangnya akan membayar kembali. Kadang-kadang orang itu hanya dengan penglihatannya aja membuat apa? Membuat penghakiman kepada mereka. Seorang bapak naik kuda, anaknya jalan kaki. Dasar katanya, bapak nggak tahu diri, anak di jalan kaki, bapak enak-enak naik kuda. Akhirnya anaknya dinaikin kuda, bapaknya jalan kaki. Dasar anaknya tidak tahu diri, bapak suruh jalan kaki. Saudara, serba salah. Manusia sering menghakimi. Ingat baik-baik, kita memberi. Lebih suka memberi daripada diberi. Kisah Rasul 20 ayat 35. Lebih suka memberi daripada memberi, saudara. Menerima. Maka kita suka memberi. Saya sedih melihat peminta-peminta di jalan. Saya pikir, saya tidak melihat ke atas, tapi saya mulai melihat ke bawah. Kalau melihat ke atas, kita kurang. Ini kurang, itu kurang.
Tapi kalau kita melihat ke bawah, waduh, saya melihat yang minta-minta. Saya yang biasanya kasih, anak-anak saya mengatakan jangan kasih. Di situ ada SCTV, ada CCTV, bukan SCTV. CCTV katanya yang memantau kita. Siapa yang memberi itu akan didenda 2 juta, 3 juta. Waduh, akhirnya saya stop tidak memberi. Tapi saya melihat, saya memikir, kesian ya. Kalau dia tidak mendapatkan uang hari itu, apa yang mereka makan? Kita memikirkan, makan setahun ini apakah kita bisa makan? Ada orang yang memikirkan 1 bulan ini kita bisa makan. Ada orang yang memikirkan hanya 1 hari ini saya dapat uang nggak untuk makan. Saudara tidak berpikir ke sana. Jadi saya lihat kalau tidak ada CCTV, saya kasih. Saya mulai kasih lagi. Masa bodoh lah. Saya kasih. Belas kasihan saya kepada mereka. Dalam otak saya, kesian hari ini dia makan apa. Hidup 1 hari untuk cukup 1 hari sesuai dengan firman Tuhan. Besok mencari lagi dan untuk besok. Waduh, luar biasa. Kesiannya. Maka itu jangan melihat ke atas, saudara. Melihat ke bawah. Memberi itu bisa sukacita. Seorang menolong orang, saudara bisa sukacita. Jadi mementingkan orang lain itu bisa sukacita. Membantu orang lain bisa sukacita. Itu yang luar biasa, saudara. Orang mengatakan, Pak ini bodoh mau memberi. Memberikan jadi kurang, saudara. Saya pikir kalau dalam Tuhan memberi itu enggak jadi kurang. Makin banyak bahkan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, apa itu? 5 roti 2 ikan. Cukup untuk berapa orang? Cukup untuk 5.000 orang, saudara. Luar biasa enggak? 5 roti 2 ikan cukup 5.000 orang. Waduh, luar biasa itu. Untuk 5.000 orang. Jadi saya suka memberikan biasanya terima, kasih. Kita pegang. Kita terima, kita kasih juga kepada orang lain. Kita terima, kita kasih juga kepada orang lain. Jadi mengalir. Sungai yang mengalir tidak akan bau, saudara. Tapi danau yang tidak mengalir lama-lama bau busuk, saudara. Karena tidak mengalir. Lebih suka memberi daripada menerima. Memberi pertolongan siapa yang perlu ditolong. Tapi ingat, baik-baik. Banyak yang minta tolong kepada saya. Dia katakan, Pak Andi, sekali ini saja yang terakhir. Tapi apa yang saya pikirkan? Oke, saya kasih. Setelah itu dia katakan, ini terakhir Pak Andi. Wah, saya bilang nggak benar ini. Karena saya ingat, Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dikutukilah orang yang melakukan dengan kekuatannya sendiri, saudara. Apakah ingat itu? Karena ingat itu saya tidak mau minta sama orang lain. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Kalau saya berkata kepada orang lain, saya ada kebutuhan, kalau Tuhan tidak gerakan hati kamu, nggak usah. Tapi kalau Tuhan gerakan hati kamu, silakan. Karena saya tidak mau melanggar firman Tuhan. Kalau orang itu digerakkan hati Tuhan, berarti saya mengandalkan Tuhan. Lewat orang itu saya diberkati. Maka saya tidak mau minta. Saya mengandalkan Tuhan. Kalau dia tergerak untuk membantu, puji Tuhan. Itu berarti Tuhan yang menggerakkan hati dia untuk membantu saya. Begitu. Ya, hidup saya mengandalkan Tuhan supaya saya tidak dikutuk. Karena kita memakai kekuatan sendiri. Puji Tuhan, saudara. Maka itu beri adalah gembira. Yang keempat adalah gembira karena penderitaan.
Orang menderita mana bisa gembira sih? Saya punya jemaat satu, WA kepada saya. Pendeta Andi, tolong doakan. Adik saya sakit. Benjolan di lehernya sebesar 1 telur bebek, 1 telur ayam. Bayangkan aja. Radang tenggorokan. Panas dingin. Rambut rontok. Muka merah. Tangan gemetar. Puji Tuhan. Dia katakan, aku ini ingin berteriak saja. Saudara bisa bergembira? Waktu menderita itu sulit untuk bisa menderita, kita gembira. Waktu kita susah bergembira, susah. Kecuali kita melakukan firman Tuhan. Karena apa? Gembira dalam penderitaan. 1 Petrus 4 ayat 13 dan 14 mengatakan, kita adalah yang mengambil bagian dari penderitaan dari Kristus itu sendiri. Dan pada waktunya dia akan bersama kita dalam kemuliaannya. Bayangkan aja saudara. Menderita karena kita sama dengan Yesus menderita. Bangga, gembira. Karena kita udah mengambil bagian dalam penderitaannya. Luar biasa. Maka itu dalam kehidupan kita. Ada penderitaan? Ada. Tetapi tetap aja kita tidak menjadi putus asa. Orang dunia putus asa sampai bisa bunuh diri. Kita tidak. Karena ada ayat firman Tuhan. Tuhan tuh campur tangan di dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ingat, Tuhan itu ada di dalam diri kita. Maka yang penting itu kita percaya kepada Tuhan dan menjaga Tuhan. Supaya Tuhan tetap ada di dalam diri kita. Bagaimana? Hidup kudus, hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Itulah kuncinya. Dia ada di dalam kita. Nggak usah takut apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena dia tahu dia ada dalam diri kita. Akhirnya dia berikan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang yang minta doakan kepada saya. Seorang yang cancer, kata dokter cancer. Udah menyebar kemana-mana. Pandi tolong doakan. Saya doakan setiap hari, saudara. Ada yang agama seberang. Dia mengenal saya. Dia sakit mata. Dia katakan, Pak Andi doakan. Waktu saya doa, Tuhan katakan, teteskan aja roto obat mata. Saya berbicara kepada dia, teteskan obat mata kepada dia. Saya lagi mendoakan sekarang. Jadi banyak orang, saya yang senang doakan. Apakah ini visi yang datang dari Tuhan kepada saya, supaya saya jadi pendoa orang-orang sakit? Dan saya tidak tahu. Saya minta kepada Tuhan, bahwa apakah Tuhan berikan karunia kepada saya, karunia untuk mendoakan orang. Saya sedang minta konfirmasi kepada Tuhan. Sehingga mereka yang didoakan sembuh. Saudara bisa bergembira. Saudara bisa gembira. Kalau engkau punya penyakit yang hampir mati, engkau hidup. Engkau bisa meloncat-loncat gembiranya. Maka itu, sakit parah itu bisa melihat mujizat. Dengan sakit parah, dengan masalah yang berat sekali, engkau akan melompat bergembira. Kalau engkau sakit flu, itu sembuh. Kau bisa berloncat, melompat, gembira. Enggak, saudara. Batuk pilek, melompat, sembuh. Enggak ada, saudara. Pegel-pegel kaki, sembuh. Kau bisa melompat. Tidak, saudara. Kau bisa melompat. Kau penyakitnya itu parah. Orang yang hampir mati dan hidup lagi. Seorang kata istrinya, Pak, kalau Bapak ada masalah besar sekali, sebut nama Yesus. Dia sakit, hampir mati. Waktu itu di dalam hatinya dia jerit, Yesus tolong. Tahu apa terjadi? Hidup lagi, saudara. Sejak itu dia percaya kepada Tuhan.
Luar biasa enggak? Luar biasa. Yang kelima adalah berserah. Supaya kita tidak terbeban dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan sebaik-baiknya, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Masalah apapun kita serahkan kepada Tuhan. Berserah, bukan pasrah. Ku pasrah udah menyerah. Ku berserah, kita memberikan kuasa ini kepada Tuhan untuk Tuhan yang melakukannya. Jangan engkau ingin melakukan mujizat. Mujizat itu milik Tuhan, bukan milikmu. Dia bisa melakukannya melalui kamu. Tapi yang membuat mujizat adalah Tuhan sendiri. Jangan sombong dalam kehidupan kita. Berserah kepada Tuhan. Baik-baik saudara. Begitu juga Matius 26:39. Yesus berkata, kalau cawan ini tidak bisa berlalu, tidak mungkin berlalu. Kehendakmu yang terjadi, yaitu berserah. Kehendakmu yang terjadi, itulah berserah. Waktu kita menjadi ciptaan baru, apa yang kita berubah? Pikiran kita dengan roh kita yang berubah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita pikirkan? Mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal itu ada di dalam diri kita, saudara. Mau baik, mau buruk, apapun juga Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dia tahu ada tujuannya. Bahwa supaya iman percaya kita bertumbuh. Supaya kita tekun dan menghasilkan buah yang matang. Yakobus 1 ayat 2 dan 3, saudara. Berbahagialah mereka yang mendapatkan pencobaan. Karena itu adalah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Untuk naik tingkat. Untuk dewasa. Untuk melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal. Seperti Ayub. Ayub mengatakan kepada istrinya, apakah kita menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang jelek? Kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita pulang juga tidak bawa apa-apa. Begitu dia katakan. Bayangkan aja saudara. Tetapi Ayub tetap tekun kepada Tuhan. Karena dia tahu semua seizin Tuhan. Dan ini belum akhir. Karena Tuhan itu baik. Pasti akhirnya baik. Akhirnya apa? Tuhan ganti semua yang hilang. Anaknya yang 10 meninggal semua, diberikan anak 10 juga. Binatang-binatang yang hilang semua diberikan 2 kali lipat. Tuhan, luar biasa nggak? Ujung-ujungnya adalah baik bagi kita. Maka itu pikiran kita berubah 180 derajat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita berserah kepada Tuhan, sehingga kebahagiaan kita tidak tercuri. Dan apa yang berubah dalam pikiran kita, bahwa kita hidup di dunia ini karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup di dunia ini semua adalah titipan Tuhan. Istri titipan Tuhan, suami titipan Tuhan, orang tua titipan Tuhan, anak-anak titipan Tuhan, mobil, rumah, motor, kekayaan, semua yang engkau ada adalah titipan Tuhan. Maka itu, kalau tetangga menitip, dia mau keluar kota, titipin kunci, titip rumah saya ya. Setelah kembali dari kota, dia, mana kuncinya? Masa kita marah, dia ngambil kunci rumahnya? Itu titipan saudara. Maka itu kalau orang meninggal dunia, firman Tuhan mengatakan, jangan sedih seperti orang dunia, sedih berkepanjangan, sedih dengan tidak punya pengharapan. Seperti orang yang tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan. Walaupun tidak mungkin kita tidak sedih kalau orang yang dekat kita, suami, istri, anak, meninggal. Tidak mungkin tidak sedih. Kalau istri meninggal, suami tidak sedih, seminggu terus nikah lagi, itu namanya suami udah bejat. Kalau udah 1, 2 tahun, 3 tahun, yang menikah lagi sesuai dengan firman Tuhan.
Waktu istri meninggal bisa menikah lagi setelah sekian lama. Jangan waktu 1 minggu sudah menikah lagi. Bayangkan aja. Ya, ingat baik-baik titipan Tuhan. Saudara ingat, saya punya waktu itu ilustrasi, bukan ilustrasi, kenyataan. Ada seorang pendeta melayani Tuhan, rajin melayani Tuhan. Anaknya kena COVID-19. Dia tenang aja, dia doa aja setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Berapa bulan kemudian meninggal dunia, saudara. Sedih nggak? Oh, sedihnya setengah mati. Semua orang yang ditinggalkan oleh yang dikasihi pasti sedihnya setengah mati. Tapi sedihnya jangan berkelebihan. Dia pun demikian. Dia katakan, Tuhan, saya tidak bisa melayani lagi. Pagi-pagi dia mesti khotbah, hari Minggu pagi-pagi dia berdoa. Dia katakan, Tuhan, saya tidak bisa, saya tidak mampu untuk melayani pagi ini. Dia berdoa, nangis di hadapan Tuhan. Tuhan berikan penglihatan kepada dia. Apa yang dia lihat? Anaknya sedang dituntun oleh Tuhan sendiri. Bukan main. Dia melihat itu, semangatnya kembali. Mulai pikir, anak ini adalah titipan Tuhan. Diambil Tuhan bersama Tuhan, harusnya bergembira. Orang yang meninggal dunia itu di dalam Tuhan, harusnya kita bergembira. Sukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Kenapa? Karena mereka pulang ke rumah Bapa. Seharusnya kita merayakan seperti ada orang menikah. Karena pindah rumah baru di surga, harusnya dirayakan besar-besaran. Dan satu hari bisa bertemu kembali di surga bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan. Yang ketujuh adalah nama terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 20. Nama kita terdaftar di surga, saudara. Luar biasa enggak? Kita diakui bahwa kita anak-anaknya. Kita diakui jerih payah kita, kepercayaan kita, penderitaan kita. Kita diakui. Jadi dalam bumi ini kita bisa bersukacita. Dengan situasi, kondisi semua pun kita bisa bersukacita. Bersukacita di bumi, bersukacita di surga. Kita akan mendapatkannya. Maka yang penting satu adalah satu orang bertobat. Lukas 15 ayat 7. Seluruh surga bersukacita. Kedua adalah percaya. Kisah Rasul 16 ayat 34. Itulah kunci masuk surga. Yang ketiga ada suka memberi. Kisah Rasul 20 ayat 35. Yang keempat adalah gembira di dalam penderitaan. Yang kelima berserah. Yang keenam ciptaan yang baru. 7 nama terdaftar di surga. Itu yang luar biasa. Nama saudara, nama saya terdaftar di surga. Kita pulang, kita reuni di surga bersama-sama. Maka itu bersukacitalah dalam kehidupan kita. Lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya ingin nyanyikan satu lagu. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.
aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pasal sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Puji Tuhan. Saya akan berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kalau Engkau telah berfirman kepada kami. Firman-Mu tidak akan jatuh di tempat yang sia-sia, tapi jatuh di dalam hati, jiwa, roh kami yang subur, Tuhan, menerima firman-Mu. Sehingga kami akan bertumbuh dan berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat bersukacita senantiasa di dalam segala hal. Bersukacitalah. Sekali lagi bersukacitalah. Bukan di surga saja, di bumi saja. Di bumi juga kita bersukacita. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Kepada yang butuh doa-doa, taruhlah tangan-Mu di dadamu dan saya akan berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Mereka yang sakit, Tuhan, Tuhan jamah mereka. Tuhan yang Maha tahu mengetahui. Mereka yang melihat tayangan ini, mereka sakit, Tuhan. Jamah mereka. Bilu-bilu-Mu menyembuhkan mereka. Jadilah sembuh. Jadilah tahir dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka mempunyai masalah, tantangan, pergumulan dalam kehidupan, dalam keluarga, suami istri, usaha, pelayanan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan hikmat marifat, berikan jalan keluar bagi mereka. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan, keluar sebagai pemenang, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkanlah roti. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan sendiri akan memimpin, membimbing kami sampai kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup
ibadah ini. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terima kasih atas firman yang telah kau taburkan kepada kami. Firman yang hidup-hidup di dalam kehidupan kami. Yang merubah pikiran kami, hati, jiwa, roh kami berubah. Sehingga kami bersukacita di dunia ini dan bersukacita di surga nanti. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya. Sekarang sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.